Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala rasulillah wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam di Prodi Perbandingan Madhab semester 4 yang telah memberikan kami tugas membuat video untuk syarat ujian tengah semester nantinya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang takhrib masjid, yang artinya merobohkan masjid. Yang mana masjid itu seperti kita ketahui bahwa adalah sebagus-bagusnya tempat. Masjid itu adalah sebagus-bagusnya tempat. Tapi masih ada, memang dari dulu ada orang yang ingin menghancurkan masjid, ada ingin orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, berikut surat Al-Baqarah ayat 114 sampai ayat 115 yang bunyinya, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim." Nah, yang artinya waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa sih orang yang lebih zalim? Nah, daripada orang yang melarang ke masjid untuk digunakan sebagai tempat zikir. Nah, wasa'a fi kharabiha, dan juga berusaha untuk merobohkannya. Siapa sih yang tidak lebih zalim daripada itu? Nah, itu adalah perbuatan orang-orang zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada itu, menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, mereka tidak pantas masukinya. Dan orang-orang yang menghalangi orang untuk beribadah, menghalangi orang untuk berzikir, menghalangi orang untuk menempati masjid, nah itu mereka tidak pantas untuk memasuki masjid kecuali dengan takut kepada Allah. Nah, itu adalah orang yang mendapatkan atau dijuluki orang yang paling zalim. Nah, orang mau sholat Jumat malah dia halangi, nggak usah pergi ke masjid, tidak ada gunanya. Nah, itu orang itu yang lebih zalim daripada yang lainnya. Nah, maka mereka ulaika maka lahum ayyadkhuluna illa khafin lahum fid dunya khizyun. Mereka itu nantinya di dunia pun saja, di dunia saja khizyun, mereka akan hina. Nah, walahum fil akhirati adzabun azim, dan di dalam akhirat mereka juga akan mendapatkan siksa yang besar, siksa yang amat pedih. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada itu, menghalangi orang-orang jangan sholat ke masjid, jangan zikir di masjid. Maka itu adalah orang yang lebih zalim. Dan tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun langsung walahu fid dunya khizyun, mereka langsung mendapatkan yang namanya hinaan. Nah, walillahil masyriq wal maghrib, dan hanya milik Allah lah daerah timur, wilayah barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah fatham wajhullah. Nah, sesungguhnya Allah, innallaha wasi'un alim. Nah, ada yang pendapat bahwasanya ayat ini itu ketika Nabi ingin melaksanakan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah, yang mana pada waktu itu kan Nabi tidak boleh memasuki Mekah. Nah, jadi adanya perjanjian Hudaibiyah, maka orang-orang musyrik di Mekah membolehkan Nabi untuk masuki daerah Mekah. Nah, ada yang mengatakan itu yang dimaksud dengan orang yang menghalangi masjid atau orang yang merobohkan masjid. Nah, orang musyrik tadi.
Dan pendapat kedua ada yang mengatakan itu terjadi pada tahun 70 Masehi di negara Romawi, yaitu Raja Titus, putra dari Raja Vespasianus. Nah, itu menghalangi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani untuk beribadah di Baitul Maqdis. Nah, pendapat kedua seperti itu, menghalangi orang Yahudi, orang Nasrani, tapi beda dengan Yahudi dan Nasrani sekarang. Nah, waktu yang dulu itu Yahudi Nasrani yang masih orisinil. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah banyak yang berubah-ubah. Nah, pendapat yang kedua ini itu adalah Raja Titus menghalangi orang Yahudi, orang Nasrani untuk beribadah di Baitul Maqdis, seperti itu. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, wa mimman azlamu mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Itulah yang dimaksud dengan perobohan masjid yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat ini. Nah, kurang lebihnya dari video ini khususnya kepada dosen pengampu saya mohon maaf, dan arahannya apabila ada penjelasan saya yang kurang benar ataupun ada yang salah, saya mohon maaf, dan juga tolong bimbing saya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.